Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di materi IPA selanjutnya, materi IPA kelas 7 semester 1. Kali ini Ibu akan membahas bab 5 tentang kalor dan perpindahan kalor. Masih bersama Ibu Intan Ayu Saltina. Semoga kalian semua masih semangat ya untuk menyimak pembelajaran. Baiklah, kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.4 menganalisis konsep kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalor merupakan transfer energi dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Dalam satuan sistem internasional, satuan kalor adalah joule, dengan 1 kalori sama dengan 4186 joule. 1 kalori itu sama dengan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Sehingga kalor dapat diartikan sebagai energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa satuan kalor adalah joule. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Berikutnya pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, di mana segelas air panas yang kita tambahkan dengan es batu, maka es batu tersebut akan menyerap kalor dan suhunya akan naik, sehingga kelamaan es batunya akan mencair. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dilambangkan dengan huruf Q, di mana untuk mencari Q atau jumlah kalor yang diserap atau dilepas dengan menggunakan rumus C dikali M dikali delta T. M adalah massa benda dalam satuan kilogram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Contoh soal. Berikut contoh soal mencari kalor. Soal nomor 1. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius? Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi, kalor yang diperlukan itu adalah kalor yang dilepas atau diterima dengan lambang Q. Kemudian di sini ada 1 kg air. 1 kg itu adalah massa dari zat dengan lambang M kecil. Kemudian terdapat suhu zat, yaitu suhu awalnya 25 derajat Celcius. Suhu awal dengan lambang T besar dan O, TO. Kemudian sampai 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius adalah suhu akhirnya dengan lambang T besar. Dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius adalah kalor jenis dengan lambang C kecil. Nah, apa rumus dari kalor? Rumusnya adalah Q micet. Q micet, Q M kali C kali delta T. Ingat, rumus kalor, ingat Q micet. Kemudian kita tuliskan yang diketahui dari soal sesuai yang kita identifikasi di awal tadi, yaitu massa, kalor jenis zat, suhu awal, dan suhu akhir. Kita cari dahulu perubahan suhunya atau delta T-nya dengan mengurangi suhu akhir dengan suhu awal, yaitu 75 derajat Celcius, dan yang ditanyakan adalah Q.
ingat rumus Q, ingat rumus Q, ingat Q-Michet. Ingat, mencari kalor rumusnya Q-Michet. Nah, kita tuliskan dahulu rumus dari Q-Michet, kemudian kita ganti rumusnya dengan angka. Masanya tadi 1 kg, kalor jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3, dan delta T-nya 75. Didapatkan hasil 315 kJ. Berikutnya, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya sebagai berikut. C kecil sama dengan Q besar dibagi M kecil dikali delta T. Untuk kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaan dari kapasitas kalor adalah C besar sama dengan Q dibagi delta T, atau C besar sama dengan M kecil dikali C kecil. Berikutnya pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Wujud zat seperti padat, cair, dan gas, yaitu terjadi perubahan wujud mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor seperti proses membekunya air menjadi es, proses mengembun, mengkristal seperti kapur barus. Kemudian perubahan wujud zat yang memerlukan kalor yaitu seperti mencairnya es batu atau meleburnya es batu, menguapnya air yang dipanaskan, kemudian proses menyublimnya suatu zat. Ini merupakan zat yang memerlukan kalor. Perubahan fasa. Zat dapat berbentuk zat padat, cair, atau gas. Ketika terjadi perubahan fasa, sejumlah kalor dilepas atau diserap suatu zat, yaitu dengan rumus Q sama dengan M dikali L besar, di mana Q adalah kalor dan M adalah massa dari suatu zat dan L besar adalah kalor laten. Jadi perubahan fasa suatu zat dapat menguap ataupun melebur. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu yang pertama kalor lebur atau kalor beku. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud air, di mana dari titik A ke titik B, air berwujud es. Kemudian dari titik B ke titik C, zat mengalami perubahan fasa atau air mengalami perubahan fasa dari es menjadi air melalui proses peleburan atau proses melebur. Kalor uap atau kalor embun dengan rumus Q sama dengan M dikali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Sedangkan titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kemudian kalor embun. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun itu adalah suhu zat ketika mengembun. Masih pada grafik yang sama, untuk titik C ke titik D, zat berwujud air. Kemudian dari titik D ke titik E, zat mengalami perubahan fasa, yaitu air menguap hingga berwujud uap di suhu 100 derajat Celcius. Untuk mencari Q total, yaitu dengan menambahkan Q1 zat berwujud es ditambah Q2 zat mulai melebur ditambah Q3 zat berupa zat cair ditambah Q4 di mana zat berupa uap ditambah dengan Q5.
Penguapan dapat dipercepat dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pemanasan atau menaikkan suhu, yaitu contohnya menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Kemudian memperluas permukaan cair, misalnya kopi panas yang dituangkan di atas cawan agar cepat dingin dan pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya, meniup minuman kopi yang sedang panas. Kemudian mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Berikut gambar air yang menguap dan yang mendidih. Asas Black. Bunyi dari asas Black adalah kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, sehingga membentuk suatu persamaan, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang terima. Dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kita menuangkan air dingin ke dalam air panas yang lama-kelamaan air tersebut akan berubah suhunya, di mana air panas akan melepas kalor, sedangkan air dingin akan menerima kalor. Nah, inilah yang disebut dengan hukum asas Black, di mana kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya saat kita memanaskan sebatang logam, di mana panas dari titik A akan berpindah ke titik B. Penghantar kalor yang baik disebut dengan konduktor. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, semua jenis logam. Penghantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut dengan isolator. Contohnya seperti kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, semua jenis yang bukan logam. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas, seperti yang terlihat pada gambar. Berikutnya contoh lain konveksi seperti terjadinya angin laut yang berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan angin darat. Contoh lain seperti sistem pendinginan mobil atau pada radiator mobil, dan pembuatan cerobong asap. Contoh berikutnya seperti lemari es, alat yang digunakan sebagai pendingin lemari es menggunakan prinsip konveksi. Selanjutnya radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tanpa medium perantara, sehingga terpancar secara langsung. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi melalui radiasi. Jadi sinar matahari langsung terpapar ke bumi tanpa adanya medium atau zat perantara. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Permukaan yang putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancar kalor. Selanjutnya, pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada panci masak. Panci yang digunakan untuk masak pada bagian yang mengkilap terbuat dari bahan konduktor atau penghantar panas yang baik. Sedangkan pada bagian yang
gelap yang hitam pada ujung tutup panci dan pegangan panci terbuat dari bahan yang terbuat dari isolator atau penghantar panas yang buruk agar kita saat memegang tidak panas. Begitu juga dengan termos, bagian dalam supaya air tetap hangat, dan bagian permukaan setrika, bagian panas yang kita letakkan di baju juga menggunakan penghantar panas yang baik. Nah, demikian pembelajaran materi kalor kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami. Selamat belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.